Di sini kami akan membawa materi dengan KD 3.5, yaitu membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Dan KD 4.5, yaitu mengolah dan menganalisis perbandingan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Adapun faktanya, 1. Ikatan ion terbentuk sebagai akibat kecenderungan atom-atom yang menerima atau melepas elektron sehingga memiliki konfigurasi elektron gas mulia. 2. Ikatan kovalen tidak ada perpindahan elektron, hanya berbagi pasangan elektron. 3. Ikatan kovalen koordinasi terjadi ketika suatu atom menyumbangkan sepasang elektron penuh untuk digunakan bersama oleh dua atom. 4. Ikatan logam bahwa atom logam memiliki jumlah elektron valensi yang terlalu sedikit sehingga cenderung melepas elektron dan membentuk ion logam positif. 5. Hubungan dengan sifat fisik materi mempengaruhi kelarutan dan menentukan titik didih. Konsep ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, interaksi antar partikel, jenis-jenis interaksi antar partikel, hubungan dengan sifat fisik materi. Untuk yang pertama yaitu ada ikatan ion. Ikatan ion ini terbentuk karena adanya perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya. Nah, atom yang melepaskan elektron menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron itu menjadi ion negatif. Gaya tarik elektrostatik antara kation dan anion inilah yang membentuk ikatan ion. Nah, unsur yang dapat membentuk ikatan ion itu adalah unsur-unsur yang apabila direaksikan mempunyai perbedaan daya tarik elektron yang cukup besar. Nah, perbedaan daya tarik elektron yang cukup besar ini memungkinkan terjadinya serah terima elektron. Untuk ikatan antara logam, khususnya golongan 3A dan 2A, dengan non-logam, khususnya golongan 7A dan 6A, itu cenderung ionik. Nah, untuk ciri-ciri ikatan ion ini sendiri, yaitu yang pertama itu terjadi antara logam dan non-logam. Yang kedua itu ada kuat dan stabil dalam bentuk padatan. Dan yang ketiga larut dalam air dan membentuk larutan yang menghantarkan listrik. Adapun contoh pembentukan dari ikatan ion yaitu pada senyawa natrium klorida dengan menggunakan lambang Lewis seperti yang terlihat pada gambar. Untuk rumus kimia natrium klorida itu adalah Na/Cl, itu sama dengan 1:1. Nah, hal ini sesuai dengan aturan oktet, di mana atom natrium akan melepas satu elektron, nah sedangkan atom klorin itu akan menyerap satu elektron. Nah, jadi setiap satu atom klorin itu membutuhkan satu atom natrium dalam kristal NaCl. Nah, setiap ion Na+ itu dikelilingi oleh 6 ion Cl- dan setiap ion Cl- itu dikelilingi 6 ion Na+. Nah, dalam suatu struktur 3 dimensi itu berbentuk kubus. Nah, rumus kimia NaCl ini merupakan rumus empiris yang menyatakan bahwa perbandingan ion Na+ banding ion Cl- itu sama dengan 1:1. Selanjutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi ketika dua atom berbagi pasangan elektron agar mencapai konfigurasi stabil. Nah, biasanya ini terjadi antara sesama unsur non-logam. Nah, untuk senyawa yang terbentuk dari sesama unsur non-logam ini, misalnya itu HCl dan H2O, atau unsur yang partikelnya berupa molekul, misalnya H2 dan Cl2. Antar sesama atom non-logam tidak mungkin terjadi serah terima elektron karena keelektronegatifannya itu hampir atau bahkan sama. Untuk atom dalam zat tersebut itu saling berikatan dan dapat dicapai dengan cara memasangkan elektron valensinya. Hal ini juga berpacu pada konfigurasi oktet.
Karena mempunyai elektronegatifan yang besar, maka unsur-unsur non-logam itu cenderung menarik elektron. Misalnya saja pada pembentukan ikatan dalam molekul H2. Nah, ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron ini disebut ikatan kovalen. Selanjutnya, rumus struktur Lewis dalam senyawa kovalen. Dalam penggunaan bersama pasangan elektron dalam ikatan kovalen itu dapat dinyatakan dengan struktur Lewis. Misalnya pada contoh penggunaan struktur Lewis molekul Cl2 yang terlihat pada gambar, yang dimana masing-masing atom Cl-nya itu memiliki 8 elektron valensi, yang dimana terdapat pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas. Nah, untuk garis tunggal yang terlihat pada gambar itu menunjukkan adanya satu pasangan elektron yang digunakan bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis ikatan kovalen. Yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal, yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2, dan yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3. Selanjutnya terdapat jenis-jenis ikatan kovalen. Yang pertama itu ada jenis ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, dan yang ketiga ikatan kovalen rangkap 3. Nah, untuk ikatan kovalen tunggal ini sendiri yaitu ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama satu pasangan elektron oleh dua atom. Contohnya dalam molekul H2 yang terlihat pada gambar, yang dimana masing-masing atom H itu menyumbangkan satu elektronnya, sehingga elektron yang dipakai yaitu satu pasang. Mengapa? Karena atom H ini memiliki elektron 1 karena berada pada golongan 1A. Yang kedua yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 ini terbentuk jika dua atom itu menggunakan bersama dua elektronnya. Contohnya pada molekul O2, yang dimana masing-masing atom O itu saling berikatan dan menyumbangkan masing-masing dua elektronnya. Untuk atom O ini sendiri itu berada pada golongan 6A. Yang terakhir ada ikatan kovalen rangkap 3, di mana ikatan ini terbentuk apabila dua atom menggunakan bersama 3 pasangan elektron. Misalnya pada molekul N2, di mana masing-masing atom N yang saling berikatan ini menyumbangkan 3 elektronnya. Karena atom N ini memiliki elektron valensi 5 karena berada pada golongan 5A. Adapun ciri-ciri ikatan kovalen, yang pertama itu ada terjadi antara non-logam dan non-logam. Yang kedua tidak ada perbedaan elektron, hanya berbagi pasangan elektron. Dan yang ketiga dapat bersifat polar maupun non-polar. Untuk yang selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen koordinasi ini terjadi ketika suatu atom itu menyumbangkan sepasang elektron penuh untuk digunakan bersama oleh dua atom. Misalnya pada amonia NH3 itu dapat bereaksi dengan boron triklorida BCl3 yang membentuk senyawa NH3BCl3. Nah, atom NH3 ini sendiri sudah oktet dan mempunyai sepasang elektron bebas. Namun di pihak lain, atom B dalam BCl3 itu sudah memasangkan semua elektron valensinya, namun belum oktet seperti atom N dari NH3. Nah, ikatan seperti itu disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk contohnya, misalnya pada contoh pembentukan ion amonium atau NH4+, di mana terlihat pada gambar bahwa ion NH4+ ini terbentuk dari reaksi antara NH3 dengan ion H+. Atom N dalam NH3 ini mempunyai sepasang elektron bebas. Nah, sedangkan ion H+-nya itu sudah tidak punya elektron. Elektron bebas dari atom N ini kemudian digunakan bersama dengan ion H+ sehingga menghasilkan ikatan kovalen koordinasi seperti pada gambar pembentukan ion amonium NH4+ ini. Untuk ciri-ciri ikatan kovalen koordinasi ini yaitu salah satu itu menyumbangkan seluruh pasangan elektron. Yang kedua itu strukturnya mirip dengan ikatan kovalen biasa, dan yang ketiga itu banyak ditemukan dalam senyawa kompleks. Kemudian ikatan logam. Ikatan logam terjadi dalam unsur logam, di mana elektron valensi bergerak bebas dalam lautan elektron.
Lautan elektron tersebut merupakan elektron-elektron valensi dari masing-masing atom yang saling tumpang tindih. Masing-masing elektron valensi dapat bergerak bebas mengelilingi inti atom yang ada di dalam kristal tersebut, tidak hanya terpaku kepada salah satu inti atom. Selanjutnya, elektron-elektron yang bebas bergerak dari satu inti atom ke inti atom yang lain disebut elektron terdislokalisasi. Gaya tarikan inti atom-atom logam dengan lautan elektron mengakibatkan adanya atau terjadinya ikatan logam. Adanya elektron yang dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lainnya menjadikan logam sebagai penghantar listrik dan kalor yang baik. Baik, bisa kita lihat pada gambar di samping ada tanda plus yang merupakan inti positif atom logam, kemudian elektron bergerak bebas di antara kation logam membentuk lautan elektron. Kemudian ada sifat fisik logam, yang pertama konduktor listrik dan panas yang baik, yang kedua mengkilap dan mudah ditempa, yang ketiga titik leleh dan titik didih yang tinggi, yang terakhir ulet dan dapat diukur menjadi kawat. Kemudian interaksi antar partikel. Interaksi antar partikel adalah gaya tarik antar partikel yang berdekatan. Misalnya, interaksi antara ion, atom, dan senyawa. Jenis-jenis interaksi antar partikel. Sifat suatu molekul selain dipengaruhi oleh jenis ikatan antar atomnya juga dipengaruhi oleh gaya interaksi partikel atau molekulnya. Gaya yang dimaksud adalah gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals. Gaya van der Waals merupakan gaya antar molekul yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil, sehingga menghasilkan gaya tarik-menarik yang sangat lemah. Gaya van der Waals juga terdiri dari dua jenis kepolaran, yaitu satu, kepolaran permanen, terjadi karena ikatan dalam molekul. Dua, kepolaran terinduksi, terjadi karena pengaruh partikel lain. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ialah gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom lain yang mempunyai keelektronegatifan besar pada satu molekul dari senyawa yang sama. Ikatan hidrogen terbentuk pada senyawa-senyawa polar yang mengandung atom H dan atom yang memiliki elektronegatifan tinggi seperti F, O, N, dan Cl. Atom-atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi akan menarik pasangan elektron ikatan lebih kuat sehingga kulit valensi elektron pada atom hidrogen seperti terkelupas, dan inti atom hidrogen yang bermuatan positif seolah-olah berada di permukaan molekul. Contohnya pada gambar di bawah, yaitu pada molekul H2O. Jadi dilihat pada gambar, molekul H2O menarik antar molekul. Ini molekul ini atom H dengan atom H, inilah yang disebut ikatan hidrogen. Gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya antar molekul dalam zat yang polar. Molekul yang bersifat rapatan elektronnya tidak simetris, bersifat polar, dan punyai dua ujung yang berbeda muatan atau dipol. Dalam zat polar, molekul-molekulnya cenderung menyusun diri dengan ujung pol positif berdekatan dengan ujung pol negatif dari molekul di dekatnya. Contohnya adalah gaya antar molekul HCl. Karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang besar, maka molekul HCl termasuk molekul polar, di mana molekul Cl akan membentuk kutub negatif karena lebih mudah menarik elektron. Kemudian H akan membentuk kutub positif. Gaya atau ikatan antar kedua molekul inilah yang disebut gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Gaya London. Gaya London terjadi antar molekul kovalen nonpolar dengan molekul kovalen nonpolar. Berbeda dengan senyawa kovalen polar, senyawa kovalen nonpolar tidak memiliki dipol, memiliki muatan tetapi tidak terkutupkan. Jika ini yang terjadi, molekul nonpolar dikatakan memiliki dipol sesaat dalam waktu yang amat singkat. Dipol sesaat secara bergantian terus-menerus akan hilang dan muncul. Sebagai contoh, Cl2 dengan Cl2, di mana molekul Cl2 adalah molekul kovalen nonpolar karena keduanya nonpolar, maka kedua molekul ini juga tidak membentuk kutub atau dipol. Karena elektron senantiasa bergerak atau penyebarannya tidak merata, sehingga
ada kalanya elektron-elektron akan berkumpul dan memadat di suatu sisi. Sebagai contoh Cl2 dengan Cl2, di mana molekul Cl2 adalah molekul kovalen nonpolar karena keduanya nonpolar, maka kedua molekul ini juga tidak membentuk kutub atau dipol. Karena elektron senantiasa bergerak atau penyebarannya tidak merata, sehingga ada kalanya elektron-elektron akan berkumpul dan memadat di suatu sisi. Hubungan dengan sifat fisik materi. Dengan hadirnya ikatan hidrogen dalam suatu senyawa menimbulkan pengaruh terhadap sifat-sifat fisik senyawa tersebut, seperti ditunjukkan oleh senyawa hidrida non-logam pada tabel 2.4. Penjelasan. Tabel 2.4 menunjukkan sifat-sifat fisik senyawa hidrida periode kedua dan periode ketiga dalam tabel periodik. Periode kedua yaitu NH3, H2O, dan HF. Sedangkan periode ketiga yaitu pH3, H2S, dan HCl. Pasangan seperti NH3 dengan pH3, H2O dengan H2S, dan HF dengan HCl berasal dari golongan yang sama dalam tabel periodik. Dari pasangan tersebut, NH3, H2O, dan HF memiliki massa molekul yang lebih kecil, tetapi memiliki titik leleh dan titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa yang segolongan.